Saudara, Asosiasi Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) resmi memberi sanksi pada PSSI. PSSI akhirnya dijatuhi sanksi oleh FIFA. Indonesia dinilai tidak mampu membenahi konflik antara pemerintah dan PSSI. Sekitar 10 tahun yang lalu, di tahun 2015, publik sepak bola tanah air dikejutkan berita PSSI dibekukan oleh FIFA. Kejadian ini buntut dugaan adanya intervensi pemerintah terhadap induk sepak bola tertinggi Indonesia saat itu. Dampaknya pun bukan main. Liga Indonesia tak bisa bergulir. Tim nasional dilarang mengikuti ajang internasional manapun. Akibatnya ranking timnas Indonesia pun merosot tajam. Akibat poin FIFA yang diam di tempat karena nihilnya laga internasional. Sampai akhirnya setelah pembekuan PSSI, FIFA pun mencabut sanksinya. Era ini, timnas Indonesia benar-benar terpuruk. Menjadi salah satu periode terkelam dalam sejarah timnas Indonesia. Di tengah ekspektasi tinggi dari para supporter, prestasi yang diharapkan tak kunjung datang. Kegagalan demi kegagalan di berbagai turnamen internasional membuat era ini dikenang sebagai masa penuh keterpurukan bagi sepak bola nasional. Singkat cerita, di tahun 2019 digelarlah KLB PSSI untuk mencari nahkoda kepemimpinan baru. Muhammad Irawan atau yang disapa Iwan Bule terpilih menjadi ketua umum PSSI. Langsung tancap gas mempersiapkan timnas. PSSI menunjuk pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, untuk memimpin timnas Indonesia. Dengan kontrak jangka panjang, Shin Tae-yong membawa beban besar di pundaknya. Perlahan namun pasti, Shin Tae-yong mulai membangun skuad Garuda. Dengan kombinasi pemain muda, Shin Tae-yong berhasil membuat kerangka tim untuk berlaga di kejuaraan internasional. Tampil di turnamen Piala AFF 2020, timnas Indonesia menurunkan skuad yang berisi mayoritas pemain muda yang rata-rata usianya saat itu 22 tahun. Adanya nama-nama baru yang belum banyak dikenal bikin pendukung skuad Garuda ragu atas tim ini karena pemain-pemain senior yang sebelumnya jadi langganan mulai tersisihkan. Tapi timnas Indonesia tampil mengejutkan dengan berhasil membungkam lawan-lawannya, bergabung dalam grup B Piala AFF bersama Vietnam, Laos, Kamboja dan Malaysia. Skuad Garuda berhasil menjadi juara grup, tim yang saat itu tidak diunggulkan. Menjalani semifinal yang penuh drama melawan Singapura sebelum akhirnya melenggang ke partai final. Pecinta sepak bola tanah air mulai menaruh harapan tinggi kepada timnas Indonesia. Namun, harapan bawa trofi Piala AFF kembali sirna. Skuad Garuda harus mengakui keperkasaan Raja ASEAN, yaitu timnas Thailand. Sejak gelaran AFF 2020, perlahan timnas Indonesia membawa harapan besar untuk supporter tanah air. Tak cukup meraih pengalaman di wilayah regional ASEAN, timnas Indonesia menargetkan dapat berlaga di kawasan Asia, yakni lolos ke Piala Asia, di mana timnas Indonesia sejak 16 tahun lamanya absen dalam gelaran ini. Namun, untuk mencapai target lolos Piala Asia ini tidaklah mudah. Bahkan timnas Indonesia harus ikut playoff sebelum ke kualifikasi. Berlaga di kualifikasi Piala Asia dan bergabung bersama Yordania, Kuwait, dan Nepal, Indonesia bawa target tinggi. Impian yang lama dinanti akhirnya menjadi kenyataan. Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia 2023. Membawa harapan baru bagi sepak bola nasional. Perjuangan tak kenal lelah dari para pemain, pelatih, dan dukungan supporter kini terbayar lunas.
Ini bukan sekedar pencapaian, tapi awal dari kebangkitan Garuda di pentas Asia. Terpilihnya Ketua Umum PSSI baru, Erick Thohir, pada periode 2023-2027, membawa harapan transformasi pesepak bolaan nasional ke kancah lebih tinggi. Dengan segudang pengalamannya di industri sepak bola, bikin namanya paling banyak diharapkan pecinta sepak bola tanah air, bawa berbagai prestasi dan perubahan. Demi raih berbagai prestasi cemerlang ke depan, Timnas Indonesia harus punya kedalaman skuad yang mumpuni. Untuk itu, pemain yang punya darah Indonesia dan berkarir di luar negeri diboyong demi prestasi Timnas Indonesia di level internasional. Pemain diaspora mulai menunjukkan ketertarikannya kepada Timnas Indonesia. Harapan supporter perlahan muncul. Di bawah kepemimpinannya, Erick Thohir perlahan membuktikan kapasitasnya sebagai ketua umum. Di bawah nahkodanya, tim juara Piala Dunia edisi terakhir, yaitu Argentina, didatangkan untuk uji tanding bersama skuad Garuda. Berita ini pun bikin heboh dan iri dunia internasional. Banyak yang tak percaya rencana ini, laga persahabatan Indonesia versus Argentina. Skuad Garuda tampil memuaskan saat itu dengan menunjukkan permainan yang solid lawan tim Tenggo. Lawan Argentina jadi momen tersendiri bagi publik tanah air. Piala Asia 2023, Indonesia berada di grup yang berisi Irak, Vietnam, dan raksasa Asia Jepang. Skuad Garuda berhasil memanjakan mata supporter dengan membawa corak permainan yang atraktif bergaya Eropa dengan 1-2 sentuhan dan kombinasi kecepatan khas Asia di sektor sayap. Kejutan publik terjadi. Timnas Indonesia berhasil memecahkan rekor dengan tampil di babak 16 besar Piala Asia selama riwayat keikutsertaannya. Jelas, skuad Garuda mendapatkan apresiasi yang tinggi, dapat menembus babak 16 besar Piala Asia. Nama Indonesia pun mulai jadi perhatian dunia dengan pesatnya perkembangan Timnas Indonesia yang semakin kuat. Selain mentas di kejuaraan senior, Timnas Indonesia U23 mencatatkan rekor untuk pertama kalinya tampil di Piala Asia U23. Tak tanggung-tanggung, skuad Garuda mengukir sejarah dengan langsung berhasil menembus semifinal. Momen indah terjadi saat laga melawan Korea Selatan di fase perempat final. Laga yang ditonton saat dini hari oleh seluruh publik tanah air, memberikan permainan yang membuat decak kagum sekaligus senam jantung. Sayangnya, Indonesia harus terhenti di babak semifinal setelah takluk dari Uzbekistan. Sempat ada harapan tampil di pentas Olimpiade Paris 2024 dengan menarget juara ketiga Piala Asia atau lewat playoff. Namun sayang, Timnas Indonesia gagal mentas di Olimpiade. Misi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia harus melalui perjalanan panjang hingga akhirnya bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia yang masuk dalam 20 negara peringkat FIFA terendah waktu itu harus menjalani kualifikasi dari babak pertama atau fase awal. Di putaran pertama, Timnas Indonesia bertemu Brunei Darussalam. Namun skuad Garuda tak menemui kendala berarti. Berlanjut ke ronde kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Main sistem kandang tandang, Indonesia bergabung bersama Irak, Vietnam, dan Filipina untuk dapat tiket lolos ke ronde ketiga. Dengan tambahan amunisi pemain diaspora,
skuad Garuda berhasil jadi runner-up grup dan lolos ke ronde ketiga. Perjuangan menatap ronde ketiga, lawan-lawan yang dihadapi di atas kertas punya level lebih tinggi. Tergabung satu grup bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Indonesia tak gentar sekalipun datangnya pemain diaspora yang nambah kekuatan dan dukungan penuh supporter. Skuad Garuda jadi tampil meyakinkan. Terbukti di dua laga awal timnas Indonesia berhasil tahan imbang Arab Saudi dan Australia yang notabene tim langganan masuk Piala Dunia. Rasa optimisme pun semakin besar dilepaskan publik sepak bola tanah air. Namun, saat laga tandang melawan Bahrain, terjadi laga syarat akan kontroversi. Kemenangan yang ada di depan mata hilang seketika. Keputusan wasit yang kontroversial menjadi kemarahan publik tanah air. Bertandang melawan Cina yang seharusnya bisa menjadi momen memetik 3 poin. Namun sayangnya target tersebut gagal. Setelah laga kontroversial melawan Bahrain dan kekalahan melawan Cina, supporter Indonesia berharap meraih kemenangan perdana di kandang sendiri. Waktu berlalu, menghadapi Arab Saudi, ribuan pasang mata menonton laga ini. Timnas Indonesia bermain apik dan mengejutkan publik. Skuad Garuda berhasil dapatkan 3 poin penuh melawan timnas Arab Saudi. Kemenangan ini jadi sejarah yang tak akan terlupakan. Rekor pun terpecahkan. Skuad Garuda berhasil mendapatkan kemenangan perdana di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Laga-laga penting ke depan jadi penentuan nasib timnas Indonesia ke Piala Dunia. Menarik untuk kita lihat, berhasilkah timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kamu di kolom komentar.